Halo Lur, gimana kabarnya? Sehat? Mantap. Hai teman-teman semua, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, saya beritahukan kepada kalian semua bahwa channel ini akan membahas video-video menarik banyak seputar teknik sipil dan banyak lagi video-video menarik lainnya yang akan kami kupas, kami bongkar, kami gini-ginikan lah, ya kan? Oke. Di video sebelumnya kita membahas video analisis struktur, yaitu beban terbagi rata dan beban terpusat miring. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik video tersebut di kartu di atas yang ada tanda seru titik. Oke, nonton dulu yo. Oke. Nah, langsung saja kita ke intinya. Di video kali ini kita membahas video analisis struktur juga, cuman ini soal pembahasannya beda bro. Gimana cara penyelesaiannya? Oke, langsung saja akan dibahas oleh Mister X Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ini ke persoalan analisis struktur 3 dengan soal seperti di atas. Ada beban terpusat yaitu P1 sebesar 5 ton terletak di overstick atau di overhang di titik C. Kemudian beban terbagi rata sepanjang 4 meter dengan besaran 2 ton per meter, dan beban P2 besar 12 ton dalam kondisi miring ke arah horizontal sebesar 24 derajat. Kita ketahui bahwa dalam pelajaran yang lalu atau dalam persoalan yang lalu diketahui bahwa sendi dapat menahan arah gaya vertikal dan horizontal, sedangkan roll hanya dapat melawan arah vertikal. Karena ada terjadi miring di P2 nantinya, maka itu akan terjadi gaya horizontal yang langsung akan dilawan oleh sendi A. Makanya di sendi A itu ada dua reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Nah, dan dari pelajaran yang lalu atau dari persoalan yang lalu kita ketahui bahwa apabila kita menghitung momen atau mencari besaran reaksi di kedua tumpuan A dan B, apabila tumpuan kiri kita mencari dalam hal ini tumpuan A, maka kita sigma momenkan ke B, ke roll atau tumpuan B. Demikian juga sebaliknya, apabila kita mencari reaksi di B, maka kita sigma momenkan ke tumpuan A. Nah, apabila kita mencari atau gaya kita hitung, kita sigma momenkan ke B, mencari reaksi A, selalu kita buat pemisalan arah reaksi adalah ke atas, baik tumpuan A atau tumpuan B, dan berlaku sebuah kesepakatan yang biasa dilakukan, yaitu apabila kita lakukan sigma momen di B, berarti bergerak, kita menghitung dari arah kiri menuju kanan, searah jarum jam akan dihitung positif dan berlawanan akan negatif. Tapi apabila kita mencari reaksi tumpuan di B dengan kita sigma momenkan ke A, semua yang berlawan arah jarum jam itu adalah positif dan searah adalah negatif. Jadi untuk persoalan ini kita akan banyak lihat. Mula-mula kita akan hitung reaksinya. Nah, bisa dilihat nanti di sini menghitung reaksi. Kita akan hitung mulai dengan reaksi horizontal, kemudian baru kita hitung reaksi vertikal. Angka-angkanya tertera di sini. Di samping itu, karena ada beban terbagi rata, ada suatu nilai momen maksimum positif akibat beban terbagi rata itu, kita akan mencari berapa besar momen tersebut, momen maksimum positif
Nah, besaran tersebut akan berada di dalam bentang, sepanjang bentang beban terbagi rata. Nanti bisa dilihat ada dua cara untuk mencari itu, yaitu pertama momen maksimal, kemudian kita turunkan. Kalau kita mencarinya dengan momen, kita turunkan dan disama dengan 0, didapatkan berapa besar nilai X. Nilai X itu adalah jarak dari sepanjang bentang. Dari sini kita bisa lihat antara D sampai E, antara D sampai E kita punya bentang maksimal berapa jarak X. Dan saya biasanya lebih menyederhanakan, saya menggunakan gaya lintang sama dengan 0 langsung untuk mencari berapa besar jarak nilai X untuk menghasilkan momen maksimal. Ya, kita lihat tadi, balik kita ke reaksi, sudah ketahui bahwa reaksi A horizontal itu 10,96 ton menuju ke arah dari kiri menuju kanan, kemudian vertikalnya A itulah 9,84 ton dan vertikal B adalah 8,04 ton. Kemudian kita mulai menghitung gaya lintang. Gaya lintang yang kita hitung ini saya perkecil sedikit. Gaya lintang yang kita hitung, kita bisa lihat bahwa lintang di T, bintang di C sampai dengan B ada, bisa dilihat di gambar. Kemudian kita juga bisa lihat di situ ada besaran X, yaitu kurang lebih 2,42 meter dari D. Nah, dari D ini 2,42 meter, di situ akan terjadi momen maksimum. Kita hitung berdasarkan gaya lintang, baru kemudian saya lanjutkan dengan mencari momen di setiap titik dari C sampai B, kemudian gaya normal, dan kemudian saya gambarkan. Kita gambarkan dari mulai reaksi, kemudian momen, di mana momen maksimal adalah terjadi 2,42 meter dari D menuju E, besar 10,54 ton. Nah, momen di ujung-ujung adalah 0, dan momen negatif terjadi di A sebesar 5 ton. Kemudian juga gambar gaya lintang. Nah, ini semua bisa dilihat. Nanti juga kami akan ini kan langsung, tidak panjang kata. Nah, inilah persoalan yang kita selesaikan hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe ke channel ini pastinya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Channel ini akan berkembang, akan maju dengan cara kalian subscribe ke channel ini dan share video-video tentang channel ini ke media sosial kalian ataupun orang-orang lain, teman-teman kalian. Nah, oke lah bro, buat kalian ini aku rekomendasikan sedikit video seputar teknik sipil. Kalian bisa klik kartu yang ada di atas sana, diklik, itu ada berbagai video seputar teknik sipil dari channel ini. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, begitu aja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Bersama kita membantu, bersama kita maju. Dadah.